Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Putri. I am a third semester student of International Accounting class. I will presentation the financial statement and performance measurement. Saya akan memulai presentasi saya yaitu tentang laporan keuangan dan pengukuran kinerja. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu tersendiri menjadi 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dan membantu proses pengembalian keputusan yang rasional atas investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis. Yang kedua itu, untuk membantu dalam nilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas, dividen, dan bunga, dan pendapatan dari penjualan. Yang ketiga itu, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahannya. Bagian-bagian dari laporan keuangan itu tersendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pedoman pelaksanaan akuntansi pemerintahan pusat. Yang pertama, akuntansi bendahara umum negara. Atas transaksi penerimaan dan pengeluaran negara pada KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Akuntansi, dan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, transaksi penerusan pinjaman, penerimaan pengambilan, penerusan pinjaman, dan posisi aset dari penerusan pinjaman pada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, transaksi penerima dan pengeluaran investasi pada posisi investasi pada direktorat, serta posisi aset atau utang pada badan lainnya. Yang kedua, akuntansi instansi atas transaksi pendapatan, belanja, dan posisi aset atau utang pada tingkat satuan kerja, wilayah, eselon 1, kantor pusat Kementerian Negara atau lembaga dan kesatuan kerja, dekonsentrasi atau tugas pembantuan, serta koordinator wilayah dekonsentrasi atau tugas pembantuan termasuk transaksi badan layanan umum dan BAPP. Tipe pengendalian manajemen itu terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian preventif atau preventive control, yang kedua pengendalian operasional atau operational control, yang ketiga pengendalian kinerja. Yang kedua adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja atau performance measure menurut Robertson di tahun 2002 adalah suatu proses penilaian kemajuan kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Menurut Lohmann, di tahun 2003, pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian mencapai target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Faktor yang mempengaruhi kinerja itu terbagi menjadi 5 juga, yaitu faktor individu atau personal factor, faktor kepemimpinan atau leadership factor, faktor kelompok atau rekan kerja atau team factor, faktor sistem atau sistem faktor, dan faktor situasi atau kontekstual atau situational faktor. Prinsip pengukuran kinerja itu ada beberapa, yaitu yang pertama, keseluruhan aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena karirnya
karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Kinerja yang tidak diukur selayaknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah secara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja dari mereka jadi operasional. Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara kerap. Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif. Ukuran pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu ukuran kriteria tunggal atau single criterion, yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan suatu ukuran untuk menilai kinerja manajernya. Yang kedua, ukuran kriteria beragam atau multiple criterion, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran dalam menilai kinerja manajernya. Yang ketiga, ukuran kriteria gabungan atau composite criterion, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran perhitungan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-rata sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajernya. Indikator kinerja itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, spesifik. Yang kedua, dapat terukur atau measurable. Yang ketiga, dapat dicapai atau attainable. Yang keempat, berjangka waktu tertentu atau time-bound. Dan yang terakhir, dapat dipantau dan dikumpulkan atau trackable. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.